Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Maharani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah pramuka yang ada di dunia dan di Indonesia. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya yaitu ada pembina pramuka, andalana, pelatih, pamangsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden Powell selaku Bapak Pandu Sedunia, pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini menjalankan kemah pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari dan segala sesuatu yang terjadi saat itu menjadi dampak yang besar bagi sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai pada saat Baden Powell mencatat pengalamannya di dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lainnya, sehingga bermunculan organisasi-organisasi pramuka lainnya untuk anak laki-laki saja pada tahun 1917. Kemudian dengan Agnes yang merupakan adik perempuannya Baden Powell, dia mendirikan gerakan pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guild. Selanjutnya, sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Yang pertama, ada sejarah gerakan pramuka di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Netherlands Indies Vakvinders Vereniging atau NIVV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang pada saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Kemudian pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan pada tahun 1936 berubah nama menjadi Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau nama lainnya BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Yang kedua, ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang menyerang Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia ditarik masuk ke Sibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Juga melarang Indonesia membentuk organisasi rakyat Indonesia lainnya. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir Jepang. Ketiga, ada sejarah pramuka di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Setelah
Indonesia merdeka pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan di Indonesia bisa bergaul. Pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi. Yang pertama ada Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua ada Ikatan Pandu Indonesia, dan yang terakhir ada Persatuan Putra Putri Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.